Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-17. Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita tahu kitab Nehemia berbicara tentang pemulihan, tentang restorasi. Jadi sekali lagi saya mau katakan, seberapa remuknya, seberapa hancurnya suatu area kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Haleluya. Dikatakan di sana orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ayat ini berbicara tentang dua hal yang harus diseimbangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjalani kehidupan yang balance, yang seimbang, tidak jomplang di satu sisi dan jomplang di sisi yang lain. Tetapi Tuhan mau kita balance di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana supaya hidup kita ini balance? Maka kita harus membangun di satu sisi dan berperang di sisi yang lain. Membangun dan berperang bukanlah pilihan dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa memilih, aku hanya mau membangun atau aku hanya mau berperang. Anda harus melakukan dua-duanya. Karena sadar atau tidak, suka atau tidak, kehidupan kita melibatkan perang maupun membangun. Dan dua-duanya harus dilakukan. Tidak ada yang namanya setengah selamat, tidak ada. Keselamatan itu full diberikan oleh Tuhan. Karena itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kita pun menyerahkan full seluruh kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya kesehatan kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi semua bidang kehidupan harus kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya bertanggung jawab atas area kehidupan yang Anda serahkan kepada Dia. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan hanya bertanggung jawab atas area kehidupan yang Anda serahkan kepada Dia. Kalau Anda menyerahkan keuangan Anda kepada Dia, Tuhan bertanggung jawab atas keuangan kita. Apa artinya menyerahkan keuangan? Artinya kita mengelola keuangan kita dengan cara-cara Tuhan, dengan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyerahkan kesehatan kita di tangan Tuhan, maka kita pun melakukan firman Tuhan di dalam menjaga kesehatan kita. Demikian juga bidang kehidupan kita yang lain, bisnis, keluarga. Ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau benar kita mau Tuhan menguasai area kehidupan itu, mengendalikan kehidupan itu, kita harus serahkan kepada Tuhan. Artinya kita melakukannya, mengelolanya dengan cara-cara Tuhan. Tantangan di dalam kehidupan kita adalah memahami bahwa sejak kita lahir baru, ketika Anda memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan Anda dan semua keberadaan hidup Anda itu 100% milik Tuhan. Jadi jangan berpikir hanya 10% yang miliknya Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Orang seringkali memperdebatkan tentang perpuluhan, perlu nggak kasih perpuluhan. Perpuluhan itu cuma 10%, saudara. Kalau Anda belajar di perjanjian baru, Yesus mau kita menyerahkan semua. Bukan cuma 10%. Ya kan? Yesus ngomong kepada anak muda yang kaya itu kan, kalau engkau mau sempurna, serahkan semua. Artinya di perjanjian baru itu Tuhan mau semua, bukan hanya uang. Tuhan mau semua. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan
kalau dia hanya mau kita mengembalikan 10% saja. Oh, Tuhan sangat baik loh, dia maunya 100%, tapi dengan kita mengembalikan 10% aja, Tuhan sudah membukakan tingkap langit untuk memberkati kita. Dahsyat ya Tuhan kita. Haleluya. Semuanya adalah milik Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah tentang Yesus. Pekerjaan kita untuk membangun kerajaan Allah. Bisnis kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau engkau mau Tuhan terlibat dalam bisnis Anda, lakukan bisnis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, hari-hari ini pastor bagaimana bisa diberkati oleh Tuhan, bagaimana bisa bisnisnya menguntungkan. Oh, lihat tangan Tuhan bekerja. Haleluya. Jangan menghina Tuhan Anda, jangan meremehkan kuasa Tuhan Anda. Kalau Anda lakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang bela. Masalah jadi kaya atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita taat sama firman Tuhan. Haleluya. Karir kita adalah untuk membangun kerajaan sorga di muka bumi, menjadi kesaksian bagi Kristus. Pernikahan kita, keluarga kita, gaya hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya membangun dan berperang pada saat yang bersamaan. Nehemia mengajarkan sekali lagi prinsip membangun di dalam kerajaan Allah. Itu dua hal yang harus diseimbangkan. Kita harus membangun dan kita harus berperang. Berperang berbicara tentang rohani. Perangnya Nehemia memang perang fisik, tapi perang Anda dan saya, Efesus 6 ayat 12 dikatakan, kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, ya kan, penghulu, roh-roh jahat di udara. Ini berbicara tentang kehidupan rohani. Dalam menjalani kehidupan kita, kalau engkau mau kehidupan yang seimbang, Anda juga harus memperhatikan kehidupan rohani Anda, kehidupan doa Anda. Pertemuan ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, jangan menjauhkan diri. Kata Ibrani 10 ayat 25, dari pertemuan-pertemuan ibadah secara fisik. Haleluya. Karena Anda dan saya tidak diciptakan untuk gereja online. Anda dan saya diciptakan untuk gereja on-site, supaya kita bisa saling mendorong di dalam perbuatan baik, saling menyemangati. Haleluya. Berapa banyak yang merasakan perbedaan pagi hari ini. Haleluya. Anda yang sudah rajin hadir di Pulau Mas 2D, Anda sudah mencicipi betapa berbedanya ketemu langsung dengan online. Haleluya. Dan saya berdoa biar sekali lagi semangat Anda tetap membara. Jadi di satu sisi kita berperang, berbicara tentang kehidupan rohani. Di sisi yang lain kita berbicara tentang membangun, berbicara hal konkret, hal praktis yang harus menyertai peperangan rohani ini. Itu pun harus kita lakukan. Jadi dua-duanya harus kita lakukan supaya kita bisa seimbang di dalam menjalani hidup ini. Karena kalau kita terlalu spiritual, kita terlalu rohani, terlalu ngeroh, akhirnya apa? Iman yang dibangkitkan oleh Tuhan di dalam ruang doa Anda tidak ada artinya apa-apa. Anda bisa merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, Anda disemangati, ya, api roh Anda terbakar. Tapi kalau Anda cuma di ruang doa terus, tidak seimbang. Apinya cuma di ruang doa Anda. Karena itu Anda juga harus membangun, bawa api ini, bawa iman yang terbangun ini keluar dari ruang doa Anda, masuk ke dunia nyata dan praktekkan iman Anda.
Tunjukkan semangat Anda. Haleluya. Supaya kita tidak condong ke satu ekstrim atau ekstrim yang lain. Karena dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Haleluya. Kalau kita condong ke melakukan, membangun, kita bangun terus, kita praktek terus tanpa ada peperangan rohani, itu pun juga tidak benar. Tuhan tidak mau hidup kita seperti itu. Kerja terus, cari uang terus, sampai lupa ibadah. Bisnis terus, sampai lupa melayani. Itu juga gak baik. Artinya hidup kita tidak seimbang. Jadi kita tidak bisa terlalu menekankan di satu hal dan melupakan hal yang lainnya, supaya hidup kita balance. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, jalani hidup yang seimbang. Ayo ngomong. Jalani hidup yang seimbang. Perhatikan kerohanian Anda. Perhatikan juga jasmani Anda. Kehidupan Anda di dunia nyata ini. Jangan fokus kepada satu, melupakan yang lainnya. Kalau kita condong kepada hal melakukan, membangun, maka resikonya segala sesuatu adalah tentang usaha kita. Oh, ini kan uangku, ngapain aku kasih ke orang lain? Oh, ini kan perasaanku, aku disakiti, kenapa aku harus mengampuni? Nah, itu kan karena kita terlalu fokus pada hal melakukan. Semuanya tentang aku, saya dan diriku. Kan aku yang dirugikan. Harusnya dia yang minta maaf. Nah, itu karena kita terlalu fokus pada hal melakukan. Tapi kalau kita seimbang antara rohani, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa kita perlu iman kita diterjemahkan ke perbuatan, maka kita akan lebih mudah melepaskan pengampunan itu. Akan lebih menjadi orang yang murah hati, yang mau berbagi dengan orang lain. Amin. Sekali lagi, lakukan keduanya, berperang dan membangun, rohani dan fisik, maka hidup kita akan seimbang. Amin. Saya memberikan beberapa contoh kepada Anda. Apa maksudnya kehidupan yang seimbang antara kerohanian dan kehidupan fisik, kehidupan jasmani kita. Kalau Anda doa itu penting. Amin. Apalagi Anda menjadi bagian dari Mount Hermon. Kalau Anda tidak punya kehidupan doa, Anda salah gereja, saudara. Karena Mount Hermon is all about prayer. Ya kan? Kalau Anda dengar khotbah-khotbahnya Mami Dora, itu sebagian besar tentang doa. Dan memang itu panggilannya. Doa, pujian, penyembahan itu adalah doa. Jadi Anda harus tahu bagian dari gereja seperti apa hidup Anda itu. Dan kita menyesuaikan diri. Doa itu penting. Tetapi sekali lagi, doa harus disertai dengan percaya. Kita mengambil tindakan apa yang kita doakan. Mari kita juga bertindak untuk menindaklanjuti doa-doa kita. Amin. Maka hidup kita akan seimbang. Di dunia kita kenal dengan kata ora et labora. Ya kan? Bekerja sambil berdoa. Jadi jangan cuma doa terus, tapi juga Anda harus bekerja. Anda harus melakukan sesuatu untuk menindaklanjuti doa Anda. Seringkali orang berdoa, Tuhan berkati aku. Sekali lagi saya mau katakan, kalau itu doa Anda, Tuhan berkati aku, Anda punya kewajiban. Doa Anda, Tuhan berkati aku, itu di dunia peperangan. Ketika Anda keluar dari kamar doa, Anda masuk ke dunia nyata. Iman ini harus diterjemahkan. Artinya kalau Tuhan, engkau mau Tuhan memberkati Anda secara keuangan,
Ya minimal Anda lakukan sesuatu, Anda bekerja. Amin. Bahkan firman Tuhan yang paling tidak enak didengar dikatakan, kalau Anda tidak bekerja, jangan apa? Jangan makan. Orang hari ini maunya kenyang, makan, hidup senang, tapi nggak mau kerja. Itulah yang pada akhirnya kalau Anda belajar sejarah, bagaimana komunis dimulai, bagaimana sosialisme dimulai, dan akhirnya para diktator itu menguasai satu negara karena rakyat yang semakin malas bekerja. Mereka cuman menunggu bantuan sosial dari pemerintah. Anda lakukan itu cukup lama, maka lama-kelamaan negara Anda akan dikuasai oleh para diktator. Negara Anda akan menjadi negara sosialis, negara komunis. Semuanya pemerintah yang atur. Ibadah pemerintah yang atur. Khotbah pemerintah yang atur. Kenapa? Rakyatnya males, tidak mau berusaha, tidak mau bertindak, tidak seimbang di dalam kehidupannya. Karena itu sekali lagi, kalau doa Anda adalah Tuhan berkati keuanganku, Anda punya kewajiban untuk mengelola berkat Tuhan dengan caranya Tuhan. Amin. Saya nggak hanya bicara tentang perpuluhan, tetapi bagaimana Anda mengelola waktu Anda, bagaimana Anda mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan mungkin melalui bos Anda, untuk mengelola suatu perusahaan, untuk mengelola suatu pekerjaan. Anda harus mengelolanya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Haleluya. Kalau Anda berdoa, Tuhan berkati kesehatanku, bagaimana dengan pola makan Anda? Bagaimana dengan pola istirahat Anda? Jangan Anda berdoa, Tuhan berkati kesehatanku, kemudian Anda tidak pernah pulang karena tidurnya pun di kantor. Itu artinya Anda tidak seimbang antara rohani dengan fisik. Semua harus diseimbangkan. Amin. Kita doakan anak kita setiap hari. Berapa banyak yang orang tua di sini? Saya lihat banyak orang tua. Pasti sebagai orang tua yang baik, Anda mendoakan anak Anda mendoakan cucu Anda. Tapi percuma Anda doakan mereka kalau Anda tidak pernah meluangkan waktu bersama-sama dengan mereka. Iman yang timbul ketika Anda berdoa bagi mereka hanya akan tinggal di dalam ruang doa. Amin. Karena itu perlu untuk meluangkan waktu dengan anak-anak. Perkatakan kata-kata yang positif. Amin. Jangan sampai anak-anak Anda baru mendengar hal yang baik diperkatakan kepada mereka di luar sana. Itu sangat menyedihkan. Kata-kata I love you pertama-tama harus didengar oleh anak Anda, keluar dari mulut orang tuanya. Haleluya. Contoh yang lain lagi. Jadi saya hanya bicara tentang contoh karena khotbahnya sudah selesai. Bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Tapi contoh-contoh ini penting, saudara, karena ini mengilustrasikan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan yang seimbang. Kalau Anda adalah pekerja profesional atau seorang businessman bahkan, itu Anda membangun keluarga, membangun keuangan, membangun sumber daya keluarga Anda. Tapi jangan lupa ada sisi lain kehidupan Anda. Jangan lupa Anda punya talenta, Anda punya karunia yang harus Anda pakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Anda juga harus melayani, punya waktu untuk melayani, saudara. Supaya hidup kita ini gak cuma bekerja sampai jemu. Ada variasinya hidup ini, saudara. Mari melayani
gereja ini perlu pelayanan Anda. Saya lihat kemarin anak-anak remaja begitu semangat, saudara, untuk melayani Tuhan. Untuk bayangkan, saudara, saya perhatikan satu-satu. Ya, kecuali yang ada memang yang masih terlalu kecil untuk mengerti pengajaran. Tapi ketika diajar kemarin tentang keselamatan, wow, mereka antusias. Orang tua harus bisa ngimbangin, saudara. Orang tua jangan malah memblokir antusiasme anak-anak muda itu untuk melayani Tuhan. Anda harus belajar, lepaskan mereka ke dunia pelayanan kalau memang itu passion mereka. Amin. Pertanyaan-pertanyaan anak remaja kemarin tidak mudah untuk dijawab, saudara. Saya pun harus mikir untuk menjawab pertanyaan mereka. Sangat-sangat kritis, sangat-sangat dalam, saudara. Dan ini tentunya adalah kontribusi dari para orang tua yang takut akan Tuhan di tempat ini. Bagaimana Anda sudah mendidik anak-anak Anda di dalam jalan Tuhan sampai hari ini. Inilah hasil yang Anda tuai. Mereka bertanya, mereka berani menyampaikan hal-hal yang sulit untuk didengar di dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Kalau kita belajar dari Nehemia ini posisinya sudah tinggi, saudara. Dia adalah juru minuman raja. Juru minuman raja pada waktu itu adalah orang yang paling dekat dengan raja. Dia bisa memberikan advice kepada raja. Posisinya sudah bagus dalam kerajaan Persia. Tapi Nehemia tahu bahwa dia punya tanggung jawab juga di dunia rohani. Karena itu dia tertantang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena itu jangan lupakan kalau Anda seorang profesional, Anda punya panggilan juga di dunia rohani. Pakai talenta Anda. Amin. Kami perlu bantuan. Saya tidak malu untuk katakan itu, saudara. Kami sebagai gereja perlu tenaga Anda, perlu talenta Anda. Amin. Karena Anda tidak bergereja hanya untuk Anda sendiri. Sadarkah itu? Anda sedang mempersiapkan jalan bagi anak-anak Anda. Anda sedang membuka jalan bagi cucu-cucu Anda. Karena ada berkat yang namanya berkat orang benar. Amin. Dan itu turun-temurun. Haleluya. Karena itu jangan hanya bangun rumah tangga Anda sendiri, bangun juga rumah Tuhan. Haleluya. Yang amin cuma 1-2, tapi saya percaya Anda mengaminkan hal ini dalam hati Anda. Apa maksudnya kehidupan yang seimbang? Kalau Anda sedang tertimpa masalah, jangan mengasihani diri, tetapi carilah orang lain yang bisa Anda tolong. Amin. Itu artinya hidup yang seimbang. Jangan cuman Anda, aduh, kok bisa ya aku salah kayak gini ya? Kok bisa ya aku jadi miskin kayak gini ya? Kok bisa ya aku kok rasanya bangun relasi dengan orang lain gak ada yang berhasil? Jangan mengasihani diri, saudara, kalau Anda tertimpa masalah dalam hidup Anda. Seimbangkan kapal, perahu kehidupan Anda. Bagaimana caranya? Berkati orang lain. Cari orang lain yang Anda bisa tolong. Amin. Janda Sarfat, kita tahu dalam 1 Raja-Raja 19, dia susah banget hidupnya. Bahkan itulah makanan terakhir dia dengan anaknya. Setelah itu dia mati. Tetapi di tengah kemiskinannya, dia punya hati untuk menolong hamba Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa jadinya? Nyawanya dipertahankan oleh Tuhan. Keluarganya menjadi diberkati. Dari yang miskin banget, mereka bisa melewati masa kelaparan yang sangat menyiksa. Jadi ketika kita tertimpa masalah, ubah fokus Anda.
Cari orang lain, mana yang aku bisa tolong, mana yang aku bisa berkati. Haleluya. Ayub, kita tahu Ayub ini penyakitan. Tapi di tengah sakitnya, di tengah penderitaannya, dia tahu dia punya responsibility, dia punya tanggung jawab di dunia nyata. Dia doakan sahabat-sahabatnya. Dan ketika dia doakan sahabat-sahabatnya, dia menjadi berkat bagi sahabat-sahabatnya. Dia pun dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kunci pemulihan dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengubahkan fokus hidup kita dari aku, saya, dan diriku menjadi kepada orang lain. Bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti Anda tidak mengurus diri sendiri. Anda tetap harus menjaga kesehatan Anda, supaya Anda bisa terus menjadi berkat di dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Musa, dia terus direndahkan oleh orang Israel. Tetapi karena dia tahu, dia memahami tentang keseimbangan hidup, dia rela mati bagi orang-orang yang merendahkan dia. Inilah kehidupan yang seimbang. Disakiti, tetapi dia malah mau mati. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak bisa mengampuni orang Israel, hapus namaku dari buku kehidupan. Binasakan aku dulu. Wow, ini dahsyat saudara. Inilah kehidupan yang seimbang. Karena Anda tidak, kalau kehidupan Anda, perahu kehidupan Anda ini oleng di satu sisi, Anda pasti akan tenggelam. Tapi kalau seimbang, apapun yang melanda, Anda akan tetap bisa bertahan. Karena itu seimbangkan antara kerohanian dengan kehidupan fisik Anda. Haleluya. Hidup melampaui aku, pelayananku, posisiku, jabatanku, tempatku, harus ikut aku, suka-suka aku. Itu kita harus hidup melampaui semua itu, saudara. Dan saya mau katakan, kita akan merasa bahagia ketika kita bersedia untuk berbagi. Amin. Kita akan merasa bahagia ketika kita bersedia untuk berbagi. Pernah nggak kasih sesuatu buat orang lain? Yang sukacita bukan hanya yang terima, tetapi Anda pun merasa sukacita. Benar nggak? Apalagi kalau Anda lagi susah, tapi Anda masih bisa memberi, Anda masih bisa menolong orang lain. Wah, rasanya dahsyat banget. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang malah kedengarannya sombong, ya kan? Aku aja yang susah aja bisa nolong orang lain. Itu sebenarnya bukan kesombongan, tetapi itu sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sehingga kedengarannya sombong. Padahal dia saking sukacitanya, aku bisa nolong orang lain padahal aku masih kekurangan. Seperti itu rasanya, saudara. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita terlalu fokus pada pergumulan kita. Kita lupa panggilan kita untuk membangun. Kita punya tempat untuk dibangun, dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Hari ini saya lihat lumayan penuh. Saya berdoa nggak cuma hari ini. Dan itu adalah tugas Anda dan saya untuk memenuhi ruangan ini dengan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Tapi jangan lupa membangun rumah Tuhan juga. Jangan lupa membangun tubuh Kristus, karena melalui gereja kita membangun kehidupan orang lain. Melalui gereja kita menjadi berkat bagi orang lain. Melalui gereja kita sedang mempersiapkan generasi penerus. Jangan seperti Hizkia. Tahu Hizkia? Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 19.
Banyak hal baik dikatakan tentang Hizkia, tetapi dia punya satu perkataan yang mencoreng reputasi hidupnya. Kalau bisa dibuka 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Perkataan dari Hizkia ini mencoreng reputasi yang baik dari kehidupan Hizkia. Dia katakan apa? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, aku gak peduli dengan generasi berikutnya. Mau bisnisku hancur, mau pelayananku hancur, mau hartaku habis, yang penting sekarang aku tenang. Nanti anak-anakku, cucu-cucuku, aku gak peduli. Jangan punya sikap seperti itu, saudara. Perkataan ini mencoreng reputasi Hizkia yang sangat-sangat baik. Anda juga harus berpikir tentang masa depan, tentang generasi berikutnya. Jangan cuman yang penting sekarang aku nyaman. Terserah deh nanti anak-anak mau gimana. Nanti terserah deh cucu mau gimana. Nanti terserah deh gereja mau gimana. Anda bisa ngomong itu karena Anda sekarang merasa nyaman. Belum nanti kalau anak Anda sudah mulai naksir orang yang tidak percaya Tuhan, baru Anda kan sibuk ikut doa semalaman lah, ikut doa puasa lah. Sudah dijawab, bye bye. Kalau orang Korea bilang annyeong. Kan begitu ya kan. Makanya saya mau ajak Anda yang masih single terutama ya kan, ayo penuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa supaya Anda nggak perlu cari jodoh di luar gereja kita. Saya ngomong jujur boleh nggak? Boleh ya, saya ngomong jujur ya. Gereja Mount Hermon ini punya satu kelemahan. Kita punya banyak kekurangan, cuman satu kelemahan ini saya mau ngomong. Buka-bukaan ya kan? Buka-bukaan, harus terbuka. Kelemahan Mount Hermon satu. Kalau masih single, setianya bukan main. Saya ngomong ini tidak semua ya. Ada yang tidak demikian. Tapi Anda perhatikan sendiri, waktu masih single, jemaat Mount Hermon jempol. Ngomong dulu, jempol. Tapi karena jodohnya di luar sana, begitu sudah nikah, bingung. Kita ke gereja mana ya? Sudah mulai itu on off. Oke, nanti minggu pertama kita ke Mount Hermon ya. Minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita ke gerejamu aja. Saya mau tanya, benar atau enggak? Itulah pentingnya kita memenuhi ruangan ini dengan jiwa-jiwa supaya yang single tidak perlu cari di luar. Kalaupun mau cari di luar boleh, bawa masuk, jangan Anda yang dipancing keluar. Haleluya. Ini jeritan jiwa seorang gembala, saudara. Ini reality check. Loh, kita harus berani dikritik. Kita harus berani mengkritik diri sendiri. Jangan jadi orang, jangan jadi pemimpin yang anti kritik. Haleluya. Saya tidak anti kritik. Tapi kalau kritikan Anda nggak benar ya sudah, jangan sakit hati saya mengabaikan Anda ya kan. Saya tidak bisa mengendalikan mulut Anda, silahkan. Saya nggak sebut nama, saudara. Jadi kalau ada nama-nama yang disebut, itu bukan saya yang ngomong. Ada sih contoh yang baik, banyak contoh yang baik juga, ya kan? Nancy contoh yang baik ada di sini.
Saya nggak tahu siapa lagi, mohon maaf kalau terlewatkan ya kan. Carter. Menjadi koreksi kita bersama. Haleluya. Yang lain mohon maaf kalau terlewatkan ya. Mari kita bangun. Bangun kerajaan Allah dengan membangun gereja lokal kita. Amin. Rasul Paulus katakan, engkau boleh-boleh saja punya 10.000 pengajar, 10.000 guru, engkau boleh. Silahkan, Anda mau dengar khotbah dari 10.000 pendeta lain, silahkan. Tapi saya mau katakan bagi jemaat Mount Hermon, Anda cuma punya satu Bapa rohani, namanya Dora Kansil. Iyalah, ibu rohani lah. Karena kata yang dipakai di Alkitab kan Bapa. Engkau bisa punya 10.000 guru di tempat lain, silahkan. Anda mau memperlengkapi diri, memperkaya pengetahuan Anda dengan firman Tuhan, silahkan. Anda punya 10.000 pendeta lain yang Anda dengarkan, silahkan. Tapi ingat, Anda cuma punya satu Bapa yang sudah bersedia menjadi Bapa rohani Anda atau Ibu. Ya kan? Pak Budi, Bu Dora. Mereka sudah teruji, terbukti mau bersedia menjadi Bapa dan Ibu rohani Anda. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Anda disinggung perasaannya malah ketawa. Itulah Mount Hermon. Dahsyat. Mount Hermon ini dahsyat. Kehidupannya seimbang. Antara rohani dengan fisiknya itu seimbang. Tersinggung perasaannya masih bisa ketawa, ya kan? Nanti belakangan lagi makan siang kumpul-kumpul baru dibahas. Ya. Gak bener itu pendeta ngomong kayak gitu, ya kan? Malam-malam tidur ngobrol sama istri, percakapan bantal. Gak bener tadi tuh, Benny ngomong tuh ngaco. Udahlah, keluar aja dari gereja. Tersinggung aku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini pernyataan terakhir yang saya akan buat, ya. Pelajarannya hari ini adalah jangan membesarkan apa yang Tuhan anggap kecil. Jangan membesarkan apa yang Tuhan anggap kecil. Contohnya, masalah. Itu bagi Tuhan masalah Anda seberat apapun itu kecil. Jangan dibesar-besarkan masalah Anda. Jangan berpikir bahwa, oh masalahku ini yang terbesar di seluruh dunia. No. You are not alone. Kita semua punya masalah. Amin. Jadi jangan membesarkan apa yang Tuhan anggap kecil. Sebaliknya, jangan anggap remeh apa yang Tuhan anggap besar. Contohnya, melayani itu Tuhan anggap besar. Jangan Anda remehkan. Buat apa sih melayani? Doa itu dibesarkan oleh Tuhan. Penting bagi Tuhan. Jangan Anda kecilkan. Kehidupan rohani yang sangat penting, pengetahuan Alkitab itu sangat penting. Jangan Anda kecilkan apa yang Tuhan besarkan. Dan mari kita jalani kehidupan yang seimbang. Karena ketika kita membangun dengan satu tangan dan berperang dengan tangan yang lain, maka Nehemia 4 ayat 20 dikatakan, maka Tuhan akan berperang bagi engkau. Haleluya. Tuhan akan berperang bagi Anda dan saya. Tuhan akan berperang bagi keluarga kita. Tuhan akan berperang bagi generasi yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan berperang bagi keuangan kita. Tuhan akan berperang bagi setiap bidang kehidupan yang kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati.